Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rosidah Dila dengan NIM 06121282328013. Saya dari Prodi Pendidikan Teknik Mesin Angkatan 23 Universitas Sriwijaya. Pada kesempatan video kali ini, saya akan menjelaskan mengenai proses pengecoran logam tertutup untuk memenuhi mata kuliah dari praktik pengecoran dengan dosen pengampu Bapak Anugrah Agung Ramadan, SPD MPDT, dan Ibu Ainun MPD. Pengecoran logam adalah proses pembuatan benda dengan cara menuangkan logam cair ke dalam cetakan hingga membeku sesuai bentuk yang diinginkan. Di sini kita menyiapkan alat dan bahannya terlebih dahulu. Di sini ada kotak cetakan. Kotak cetakan ini terbagi menjadi dua, yaitu bagian atas yang disebut dengan kop dan bagian bawah yang disebut dengan drak. Yang pertama yaitu kita mempersiapkan pola dan kotak cetakan bagian bawah atau drak. Letakkan bagian pertama dari pola atau model benda di dalam kotak cetak bagian bawah yang disebut dengan drak tadi. Pastikan posisi pola itu benar dan tidak menyentuh dinding kotak. Selanjutnya, taburkan serbuk pemisah atau parting powder secara merata pada pola dan permukaan kerja, agar pola mudah dilepas nantinya. Di sini kita menggunakan pasir silika. Masukkan pasir cetak sedikit demi sedikit. Tekan terlebih dahulu menggunakan jari di sekitar pola agar detail benda terekam dengan baik. Lakukan hal berulang hingga cetakan penuh dengan pasirnya. Kemudian, kita di sini akan melakukan pemadatan atau ramming. Kita menggunakan alat penumbuk atau yang disebut dengan ramming tool untuk memadatkan pasir. Di sini kita melakukan pemerataan menggunakan alat penumbuk ini agar pola-pola yang sulit dijangkau oleh pasir dapat terekam dengan baik. Lakukan hal berulang dalam beberapa lapisan hingga kotak penuh dan padat. Kemudian ratakan kelebihan pasir menggunakan batang perata atau yang disebut dengan strickling bar hingga permukaannya datar dan sempurna. Selanjutnya kita akan melakukan persiapan bagian atas atau kop. Balik kotak drak bagian bawah tadi, lalu pastikan sudah benar-benar rata dan padat pasirnya. Kemudian pasang bagian kedua dari pola di atas. Pasang kotak cetak bagian atas yang disebut dengan kop tadi. Dan beri taburan serbuk pemisah. Selanjutnya kita akan melakukan pemasangan pin saluran atau spur pin. Letakkan pin saluran atau kayu tirus, di sini kita menggunakan kayu tirus, di salah satu sudut untuk membuat lubang pada masuknya logam cair. Lakukan proses pengulangan. Di sini kita isi dengan pasir silika lagi dan padatkan kembali seperti langkah pertama. Ratakan dengan penumbuk sampai benar-benar rata dan terisi penuh. Tidak lupa kita rapikan bagian atasnya agar rata sempurna. Jika sudah selesai, kita lepas cabut pin kayu tirus tadi dengan hati-hati untuk membentuk lubang masuknya. Kemudian gunakan sendok semen atau trowel untuk memperlebar bagian atas lubang masuk atau membuat corong agar penuangan logamnya lebih mudah.
Selanjutnya, kita akan membuat lubang udara. Tusuk dengan kawat kecil ke dalam pasir untuk membuat lubang udara agar gas hasil pembakaran itu bisa keluar dan tidak terjebak di dalam logam. Langkah selanjutnya yaitu pengambilan pola dan pemasangan inti. Pisahkan kotak kop dan drag dengan hati-hati, kemudian ketuk pola dengan perlahan agar longgar, lalu angkat keluar dari pasir. Sekarang ini kita dapat melihat pada video, terdapat rongga yang kosong berbentuk benda di dalam pasirnya. Di sini kita akan membuat parit kecil atau jalur yang menghubungkan lubang saluran masuk ke dalam rongga. Jika ada benda yang dibuat memiliki lubang di tengahnya, kita masukkan inti atau pasir yang sudah kita keraskan ke dalam rongga cetakan. Di sini kita akan mencetak terlebih dahulu inti dari pola yang kita buat tadi. Masukkan ke dalam lubang cetakan secara perlahan dan hati-hati agar tidak merusak pola cetakan yang telah kita buat. Kemudian kita tutup cetakan, satukan kembali kotak, kop dan drag, yaitu bagian bawah dan atas, dan cetakan kini siap untuk digunakan. Selanjutnya kita akan melakukan peleburan dan penuangan logam. Di sini kita menggunakan alat pelindung diri terlebih dahulu, yaitu ada apron, sarung tangan, helm, dan juga kacamata pelindung. Masukkan bahan logam ke dalam wadah atau yang disebut dengan crucible dan panaskan di dalam dapur pelebur atau yang disebut dengan burner. Di sini kita menggunakan suhu 660 derajat sampai 760 derajat hingga cair sepenuhnya. Kemudian gunakan penjepit bergagang yang panjang untuk mengangkat wadah logam panas. Tuangkan logam cair ke dalam lubang cetakan secara perlahan dan stabil hingga penuh. Pendinginan yang dilakukan ini memakan waktu sekitar 10-15 menit hingga logam tersebut membeku. Setelah 10-15 menit, pisahkan logam cetakan dan hancurkan pasir untuk mengeluarkan hasil coran yang telah kita lakukan tadi. Dan langkah terakhirnya itu adalah pembersihan ataupun finishing. Potong bagian saluran masuk yang ikut membeku dan bersihkan sisa-sisa pasir yang menempel pada benda kerja menggunakan sikat atau kikir. Demikianlah proses pengecoran logam tertutup yang dapat saya jelaskan. Saya mohon maaf apabila ada kesalahan dalam penjelasan saya tadi. Dan saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.